silakan Bu Fitri. Makasih Abi. Baik Abi, saya kemari dengan tujuan ingin meminta izin. Saya akan melakukan praktisi baik. Praktisi baik itu adalah sesuatu hal yang sudah saya pelajari pada LMS, khususnya modul 1.4. Saya ingin mengaplikasikan, berbagi kepada teman-teman sejawat, khususnya rombel kelas 5 Abi. Ya. Bagaimana Abi? Saya sangat mengapresiasi dengan kegiatan mengadakan diseminasi ya. Diseminasi ini adalah salah satu kegiatan dari pemerintah untuk menindaklanjuti aksinya atau modul 1.4 Iya benar Abi. Jadi saya positif. Silakan sama Bu Fitri diagendakan harinya kapan, waktunya kapan, dan kemudian ruangannya di mana, dan kemudian pesertanya siapa saja, guru-gurunya, agar guru-guru juga siap. Insyaallah nanti dari manajemen akan mendukung, mensupport sarana prasarana, baik sound sistemnya, CD-nya, ya, dan yang lain-lainnya itu akan dipersiapkan dengan yang manajemen. Pihak sekolah mendukung sepenuhnya untuk kegiatan calon penggerak ini. Jadi gimana rencananya kapan? Saya sudah punya schedule rencananya. Intinya setelah pulang anak-anak sekolah sudah pulang, iya betul. Jadi kita tidak mengganggu KBM sehingga teman-teman sejawat ini pada saat rileks lebih tidak punya tanggung jawab yang harus dikerjakan pada saat itu. Insya Allah saya akan mulai pukul 14.30 di hari Senin, itu tepatnya tanggal 12 Agustus Abi. Insya Allah akan saya laksanakan di hari Senin. Mengapa? Karena di hari Senin itu kan tidak ada ekskul. Kalau hari Kamis kita ada ekskul dan sebagainya. Terima kasih atas supportnya. Kenapa? Karena saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 memang harus berbagi terhadap teman-teman sejawat. Paling tidak hati saya sudah tergerak. Saya ingin menggerakkan teman-teman kita agar beliau-beliau itu bisa mengimplementasikannya di dalam kelas sehingga tercapailah cita-cita kita ini Abi, sehingga pembelajaran itu sangat menyenangkan. Terus apa yang ada di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu mampu kita terapkan, bukan hanya kita, artinya bukan hanya saya. Kemungkinan besar kayak cleaning service, lingkungan sekolah dan sebagainya bisa ikut andil menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara ditambah dengan pelajaran yang sudah saya peroleh di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Karena kita SD Al-Kausar yang kita harus bertanggung jawab sepenuhnya agar selaras dengan visi dan misi kita. Artinya budaya positif itu bukan hanya tertanam di sekolah, tetapi dimulai pada diri kita dan di rumah kita Abi. Siap mengimplementasikan, berbagi, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Dan apakah saya perlu laporan lagi ke rombel kelas 5 Abi? Saya rasa perlu juga ya, mungkin bisa juga nanti dari guru Baik. kita informasi. Nah kemudian kan gimana bisa menggerakkan ya Iya. Siap Abi, siap melaksanakan. Dari sini nanti saya akan menemui rombel sehingga persiapannya akan lebih matang. Insya Allah untuk kebaikan kita agar sekolah SD Al-Kausar ini mampu menerapkan budaya positif baik di dalam kelas, di lingkungan sekitar Abi. Ya. Baik Abi, terima kasih Ya, atas sama-sama, izinnya Bu Abi. Fitri. Saya Ya. pamit untuk Tetap melaksanakan. semangat ya. Semangat Ya. selalu. Saya sama apresiasi atas semua mendukung semua. Terima kasih Abi. Iya, sama-sama Bu. Saya pamit Iya, Abi. Pak. Iya, Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin kami persilakan untuk dapat berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku,
sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Selesai, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta desiminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SD Al-Kausar Bandar Lampung. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keimanan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula SD Al-Kausar ini dalam rangka kegiatan pembukaan desiminasi aksi nyata budaya positif. Alhamdulillah, salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah bersedia memenuhi undangan desiminasi aksi nyata budaya positif. Untuk desiminasi ini adalah merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 untuk modul aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ini CGP atau calon guru penggerak harus membuat presentasi ya selama paling sedikit waktunya 1 jam atau 60 menit, maksimal bisa nyampe 135 menit ya. Ini panjang durasinya dan harus diunggah di YouTube. Kemudian ini adalah bukti video ya, video dalam bentuk video dan harus dihadiri oleh 10 orang ya, 10 orang dari pesertanya. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta para sahabat radhiyallahu anhum. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan memberikan dukungan untuk kami semua dalam presentasi. Adapun peserta yang harus segera desiminasi ini ada deadline-nya, yaitu tanggal 29 Agustus ini. Tapi guru Al-Kausar luar biasa, udah pada siap-siap semua, udah beres ya semua. Ini baru pembukaannya ya. Kemudian dilanjutkan dengan desiminasi oleh calon guru penggerak. Di sini ada 6 orang, yaitu saya sendiri di kegiatan pembukaan ini. Kemudian nanti dilanjutkan oleh masing-masing calon guru penggerak, yaitu Ibu Fitri Nuraini SPD, kemudian Miss Maryulin SPD, Ibu Irma Septiana SPD, dan kemudian ada SPDG, dan kemudian ada Ibu Aminah juga ya,
Ibu Aminah SPD, dan juga ada Miss Septi Marianti NPD. Alhamdulillah luar biasa. Kegiatan guru penggerak ini siogianya kepala sekolah memberikan dukungan penuh, karena kepala sekolahnya juga CGP ya, jadi merasakan betapa luar biasanya teman-teman berjuang ya, berjuang memenuhi kegiatan-kegiatan ini. Kegiatan CGP itu banyak sekali, mulai dari penugasan online ya melalui LMS, kemudian ada lagi rukol ya, video belajar online melalui Google Meet 3 kali, itu paling 3 untuk setiap ininya 2 minggu sekali, ada 3 kali pertemuan. Mulai lagi tugas kelompok, pembentukan tugas kelompok, kemudian ada lagi dengan instruktur dari luar, belum lagi banyak tugas-tugasnya ya, pembuatan video dan lain sebagainya. Maka ini sebagai langkah awal, guru penggerak bukan hanya belajar tapi juga tergerak, bergerak, dan bisa menggerakkan, mengikuti perubahan-perubahan. Betapa banyak sekali perubahan-perubahan dalam pendidikan. Kita nanti kalau sudah ikut guru penggerak, ada semacam terbuka mindset kita. Oh, betapa kita sekarang perkembangan zaman sudah begitu maju, teknologi. Ternyata guru penggerak ini kalau saya lihat ini menganut pola pendidikan di negara-negara maju. Sebagai contoh, kalau ada murid terlambat tidak langsung diberikan hukuman, tapi ditanya, kenapa kamu terlambat? Apa alasanmu? Kalau kamu terlambat itu kira-kira melanggar aturan atau tidak gitu. Sebaiknya bagaimana kalau kamu terlambat itu, kira-kira apa yang kamu lakukan kalau kamu terlambat. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi enggak, kalau kita yang model zaman dulu kan langsung, kamu terlambat ya pokoknya di luar, tunggu pintu di luar. Nah itu, maka mohon kepada Bapak Ibu semua bisa memberikan dukungan ya kepada untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang akan melaksanakan desiminasi, tentunya dengan waktu yang berbeda-beda, yaitu tentunya dengan materi juga yang berbeda-beda. Itu juga terima kasih sudah meluangkan waktu, dan supaya bisa sukses ya, kita jangan menganggap negatif dulu terhadap kegiatan ini. Kita lihat dulu coba sejauh mana dampak dari adanya guru penggerak. Yang kemarin 4, yang sekarang 6 jadi 10 ya. Umi Yuli udah siap juga, sudah lulus 1, nanti jadi 11. Jadi kita lihat ada perubahan apa di sekolah ini kira-kira ya. Kalau nggak ada perubahan berarti gurunya nggak bergerak ya, walaupun sudah jadi guru penggerak. Nah, jadi artinya tidak hanya sekedar teoritis, tapi ada lagi dilanjutkan dengan penerapan ilmu yang sudah didapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kalau Kopassus pendidikan 7 bulan ya, jadi ya otot kawat, leher beton, tulang besi ya, siap survival ya Abi Misbah ya. Di hutan 3 hari, dilepas 1 minggu nggak ada masalah ya Bi ya. Nah ini guru penggerak pendidikan 6 bulan ya. Nah, bedanya kalau Kopassus dia full day, full waktu asrama, benar-benar lepas ya. Kalau kita enggak, masih ada keluarga, masih ngajar. Nah itu luar biasa. Boleh dikatakan ya hampir luar biasa aktivitas guru penggerak ini. Demikian sambutan dari saya kepala sekolah sebagai motivasi untuk para calon guru penggerak, dan juga dalam rangka pembukaan kegiatan desiminasi ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembukaan untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bermunajat bersama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustadz Misbah Nurdin. Kepada Ustadz Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sejenak berdoa kepada Allah agar di kesempatan di penghujung kegiatan ini Allah berkahi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا يا الله، ولا تفرق بعدها تفرق معصومة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وجميع عملنا الصالحات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah sama-sama kita ikuti bersama ya pembacaan doa yang diimami oleh Ustadz Misbah Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, serta anak dari kelas 5, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia kepada kita semua. Hingga pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan diberikan kesempatan khususnya menghadiri diseminasi budaya positif yang nanti insya Allah akan dipaparkan oleh Ibu Fitri Nur Aini, sarjana pendidikan, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 SD Al-Kausar, Kota Bandar Lampung. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak, pada kesempatan ini nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan penjelasan atau pemaparan budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita seperti apa dan bagaimana. Ya, nanti akan disampaikan oleh Bu Fitri supaya ini bisa diimplementasikan di semua kelas nantinya. Tentu sebagai pengantar kita pada siang hari ini, selanjutnya kepada Ibu Fitri kami persilakan untuk menyampaikan paparan. Persilakan. Baik, terima kasih Bapak Soldan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5B ini. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir yaumil kelak. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu dan murid Bu Guru. Di sini saya akan memaparkan ilmu yang sudah saya dapatkan dengan diseminasi budaya positif. Saya Fitri Nur Aini, tepatnya saya guru kelas 5 CGP Angkatan 11 SD Al-Kausar, Kota Bandar Lampung. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah SD Al-Kausar yang kita cintai. Baik, sepertinya belum semangat nih. Kita ice breaking dulu deh, biar semangat dulu ya. Ikuti instruksi atau clue saya.
Clue saya adalah yang pertama mudah sekali ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Pegang telinga, ya pegang telinga, pegang hidung, pegang mulut, ya masih konsentrasi semua. Pegang lagi bahu teman. Nah, Pak Kodir ternyata sudah respon dengan cepat ya, langsung memegang pundak temannya. Ternyata bukan memegang pundak. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya akan menjelaskan konsep utama pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, tentang disiplin positif, tentang kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan posisi kontrol restitusi. Apa sih perubahan paradigma belajar itu? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita juga sudah pelatihan dan semuanya. Intinya tinggal mengimplementasikan. Kita sebagai guru harus konsisten. Kita harus tetap menerapkan itu semua. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Sebagai seorang pendidik, kita memiliki tujuan bahwa disiplin positif menghasilkan motivasi secara intrinsik atau siswa menghargai dirinya sendiri atas perbuatan yang dia lakukan dan meminimalisir motivasi ekstrinsik karena ingin penghargaan atau menghindari hukuman. Kadang anak-anak kita itu melakukan sesuatu itu karena mengharapkan imbalan. Ternyata itu dampaknya juga sangat luar biasa. Oleh karena itu pemaparan saya akan menjelaskan semuanya. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif yang merupakan penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan atau reward dari gurunya. Bapak Ibu yang saya hormati, kebutuhan dasar manusia yang sering kita lewatkan yaitu terdapat pada anak-anak. Mereka bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kadang-kala kita sering ya Bu, Pak, melihat siswa kita itu meminta makanan temannya, padahal dia sudah dibawakan bekal oleh orang tuanya. Nah, itu kadang-kala mereka karena ingin kasih sayang dan rasa diakui, diterima oleh teman-temannya. Dan mereka bertahan hidup seperti ini. Mereka mungkin kalau di sekolah kita khususnya SD Al-Kausar itu tidak. Mungkin contoh di luar sana yang memang dia pagi-pagi tidak sarapan. Jadi dia meminta makanan temannya memang untuk bertahan hidup. Artinya bertahan hidup sampai dengan pulang sekolah nanti perutnya tetap terisi oleh makanan. Dan kesenangan, banyak sekali anak-anak kita ternyata kalau bahasa dulu itu iseng, jahil. Dia itu ngambilin mainan temannya, ngambilin sesuatu karena pengen dapat kesenangan aja. Saya senang nih udah melakukan seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar. Hal ini untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contohnya, menghindari ketidaknyamanan dan hubungan. Murid, siswa kita itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contoh yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid ini melakukan disiplin itu karena ia ingin mendapatkan imbalan dari gurunya. Pengen, hari ini saya harus datang duluan nih. Bukan kesadaran dirinya, tapi karena kemarin Bu Ida udah
Jadi besok dia mengulangi lagi ya Bu Ida. Itu kadang-kala anak-anak melakukan hal itu. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya merupakan motivasi dari dirinya sendiri atau yang disebut dengan intrinsik. Harapan kita, kesadaran itu selalu ada pada siswa-siswi kita. Karena kita ingin mengharapkan anak-anak yang punya etika yang bagus sesuai dengan visi Al-Kautsar, unggul, Islami, global. Konsep disiplin dengan identitas jantan, yaitu ada yang termasuk hukuman, penghargaan. Sejenis apa sih hukuman? Hukuman itu menyakitkan bagi anak-anak. Akhirnya anak-anak merasa tidak nyaman. Murid pun merasa ada rasa takut dan was-was. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Murid menyembunyikan kesalahannya karena dia takut akan hukuman. Walaupun dia sudah berbuat, nanti saya dihukum. Saya tidak mau. Jadi saya harus bohong. Murid menjadi rendah diri, merasa minder dan sebagainya. Inilah tugas kita. Kita sebagai seorang guru menghindari hukuman tersebut. Insya Allah Bapak Ibu hebat semua. Kita sudah sering kali menerapkan apa ilmu yang sudah kita dapat. Kita menghindari, meminimalisir tentang hukuman ini. Yang kedua, penghargaan. Saya pribadi pun dulu suka memberikan penghargaan kepada anak. Ini loh nak, karena kamu sudah melakukan ini. Pikir saya itu bisa menjadikan motivasi untuk mereka. Namun ini ternyata tidak efektif, merusak hubungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Akhirnya yang lain bilang gini, males gak dapet hadiah dari bu guru. Aduh kemarin Ina Indri nih yang pintar ngucapin bahasa Lampung, dia dikasih coklat. Saya kan gak bisa, saya gak mau Nah itu yang harus kita hindari Bapak Ibu. Yang kedua ternyata mematikan kreativitas siswa tanpa kita sadari. Dan hukuman dengan sistem ranking. Ayo yang sudah duluan berarti ranking 1, yang bisa menjawab pertanyaan ibu berarti ranking 2. Ternyata anak yang gak dapat menjawab, dia merasa rendah diri. Kita yakin bahwa anak-anak kita memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mereka sudah membawa inovasi mereka. Mereka lahir sudah memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Artinya mereka itu sudah punya potensi yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai guru, kita harus menggali, menuntun seorang ibu kepada anaknya, bukan menuntut. Itu yang harus kita hindari. Jangan menuntut anak, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Tidak. Karena Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita sebagai guru, kita harus menuntun, mengarahkan, mengembangkan potensi anak ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita sebagai guru akan menghindari hukuman-hukuman ini. Apalagi dengan pemaparan saya, paling tidak akan menambah keyakinan kita, motivasi untuk kita sebagai guru untuk melakukan yang lebih baik lagi. Sekarang kita akan membahas tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, harapan kita, konsekuensinya ini bisa menguatkan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon. Murid akan menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi anak itu gak ada merasa diri saya salah atau lain sebagainya. Bagaimana restitusinya? Murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Artinya siswa itu bisa mencari solusi dengan masalah yang dihadapinya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang peranan penting. Siswa kita jadi semangat Bu untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulanginya.
Nah, di sini saya akan memaparkan tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ambil satu contoh kasus yang tidak mengerjakan tugas. Banyak ya Bapak Ibu kadang anak yang gak ngerjain tugas, tapi pada dasarnya anak itu tidak melakukan tugas itu ada sebab dan akibat. Itu yang harus kita gali. Nah, kita kadangkala sebagai guru, kita melakukan hukuman. Contohnya, guru menghukum siswa tersebut itu hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu yang harus kita hindari, hukuman-hukuman seperti itu. Tapi insya Allah di SD Al-Kausar tidak pernah memperlakukan itu. Yang kedua, konsekuensi. Contohnya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tersebut tegas dan siswa mematuhi, menghormati segala peraturan. Bagaimana restitusinya? Guru menanyakan keyakinan kelas kepada siswa dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bagaimana kita akan menerapkan 5 posisi kontrol? Contoh, saya ambil salah satu contoh yang sering terjadi di kelas kita. Siswa tidak mengerjakan PR. Kita sebagai guru menjadi seorang penghukum. Bagaimana tuh? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Itu adalah contoh-contoh kata-kata yang mengungkapkan penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kita sebagai guru, pembuat rasa bersalah itu berapa kali ibu harus memberitahu kamu, nak? Apa kamu tidak kasihan sama Bu Fitri? Nah, itu artinya kita sebagai guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kita ngomong seperti itu, siswa itu di dalam hatinya, saya merasa bersalah. Bu Fitri ngomong kayak gitu berarti saya sudah membuat sedih. Karena anak-anak kita juga punya hati nurani yang baik. Yang kedua, kita sebagai guru itu harus menjadi teman. Bagaimana contohnya? Kalian, ayolah yang rajin. Buatlah Bu Fitri ini bangga. Oke, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bereskan. Kita sebagai teman bertanya, mendekati dia. Itu namanya sebagai teman. Sebagai pemantau, kita juga sebagai guru itu harus menjadi pemantau untuk anak-anak kita. Contohnya, ketika siswa melanggar suatu peraturan keras, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kita tetap memantau dan mengarahkan bahwasannya anak bersalah. Selanjutnya kita juga sebagai guru adalah sebagai manajer. Jadi manajer itu bukan hanya di perusahaan ya Bapak Ibu, kita juga bisa menjadi manajer untuk siswa-siswa kita. Apakah kamu tahu Kania tentang kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Kita mengarahkan anak untuk mencari solusi dari permasalahannya. Bukan kita yang mengambil keputusan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tidak. Tapi kita memberikan kesempatan agar mereka itu bisa melakukan solusi dari apa yang mereka lakukan. Nah, kita ice breaking dulu deh biar nggak ini ya ngantuk ya Bapak Ibu ya, iya. Karena di jam ngantuk. Pak Agus, tolong dong dipimpin untuk ice breaking Pak Agus dengan tepuk tangan yang terakhir ya. Jadi kita melakukan ice breaking slogan Al-Kausar aja. Unggul Islami Global Allahu Akbar. Prok prok prok. Yes ya yang terakhir ya. Ya Pak Agus, mohon bantuannya Pak Agus. Al-Kausar ya. Ya Pak Agus monggo silakan. Al-Kausar. Unggul Islami Global Allahu Akbar. Yes yes. Terima kasih senyum semua loh Pak Agus, karena Pak Agus pun memberikan ice breaking semangat sekali. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Nah,
sekarang ini Bapak Ibu guru, saya yakin pasti di dalam kelasnya sudah membuat keyakinan kelas. Pak Soldan sudah buat keyakinan kelas? Sudah aman artinya. Karena kita pertama masuk itu membuat keyakinan kelas dulu ya Pak Soldan ya. Nah, pertanyaan ada, mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Biar kita sama-sama bersinergi. Kita melakukan konsekuensi yang kita lakukan dan memang benar-benar mampu menyenangkan anak. Karena kita sebagai guru ingin selalu dirindukan anak. Ini Miss Ida, coba Miss Ida atau Miss Silvi ya, membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau menurut Miss Silvi, bagaimana Miss Silvi? Ya, kalau Suaranya terdengar Bapak Ibu? enggak. Artinya saya harus ke ini dulu ya. Ya, baik. Gak apa-apa. Suaranya mulai dulu. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Fir. Izin menjawab, menurut saya kalau contoh peraturan itu dia secara universal. Seperti siswa SD memakai seragam putih merah itu setiap hari Senin. Nah, kalau keyakinan kelas itu menghargai barang milik orang lain dan tata tertib di kelas anak-anaknya. Iya, Miss Silvi sudah menerapkan hal itu ya? Sudah. Ternyata memang sudah diterapkan sehingga paham banget dengan keyakinan kelas tersebut ya. Iya. Hebat, beri aplaus untuk Miss Silvi. Baik, apa yang dipaparkan oleh Miss Silvi sangat luar biasa. Guru-guru hebat SD Al-Kausar. Keyakinan kelas itu kita kolaborasi dengan siswa. Kita diskusi dahulu. Apa sih maunya siswa? Pertama kali pasti siswa itu menggunakan kata tidak, jangan. Tapi kita sebagai guru itu mengarahkan agar menggunakan kata-kata positif. Jangan menggunakan jangan atau tidak. Misalnya seperti Miss Silvi tadi. Contoh yang pertama apa Miss Silvi? Menghargai barang. Nah, siswa itu pasti dia buat pertamanya itu gini. Jangan mengambil barang orang lain. Tugas kita, bagaimana ya caranya agar tidak menggunakan kata negatif? Diubah ya sama Miss Silvi. Akhirnya diubah menjadi apa Miss Silvi? Mantap. Beri aplaus lagi untuk Miss Silvi. Ya. Nah, kalau peraturan itu sama apa yang dijelaskan sama Bapak Ibu seperti kita saat ini. Kita upacara siswa memakai baju merah putih. Itu aturan dibuat sebelum anak masuk ke SD Al-Kausar. Baju seragam kita guru SD Al-Kausar sudah ditentukan oleh pihak yayasan. Itulah peraturan. Dibuat tanpa diskusi dengan kita. Jadi kita jangan sampai melakukan hal yang seperti itu ketika ingin membuat keyakinan kelas. Kita berikan kesempatan diskusi, tanya jawab, kolaborasi. Tugas kita sebagai guru hanya mengarahkan. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya terapkan Bapak Ibu. Di sini saya berkolaborasi, diskusi, kegiatan membuat keyakinan kelas pada kelas 5B SD Al-Kausar. Hasilnya juga sudah ditempel. Ini khusus anak perempuan. Mereka merancang, membuat, dan akhirnya ini sudah terbuatlah keyakinan kelas. Mengapa ada guru lain di sini? Karena saya juga harus mensosialisasikan kepada guru bidang studi yang ada di kelas saya. Saya ambil sampel Bu Trisuna sebagai guru agama yang mengajar di kelas karena pada saat itu pembuatan keyakinan kelas. Berikut ini adalah dokumentasi diskusi merancang keyakinan kelas pada kelas 5B SD Al-Kausar yang saya ampuh. Warna biru di belakang saya itu adalah keyakinan kelas yang sudah kami sepakati dan sudah saya sosialisasikan kepada Bu Trisuna, Ina Indri, guru bahasa Lampung. Terima kasih Ina. Semoga kelasnya semakin tertib. Amin. Sebagai manajer di sini. Jadi anak-anak itu berdiskusi dulu, ramai bener, semangat. Mereka antusias. Apa nih? Kita memantau. Kita sebagai guru jadi pemantau.
jadi pemantau, sudah itu kita mengarahkan jadi manajernya. Nah, ini tindak lanjutnya Bapak Ibu. Jadi kita hargai semua, kita tempel semua. Semuanya ada di sini. Nah, sekarang apa sih segitiga restitusi? Bagi murid untuk memperbaiki kesalahan seperti tadi Kania ya. Kania sudah Ibu ambil sampel tadi. Keyakinan kelasnya sudah dibuat, nak? Senang dengan keyakinan kelasnya? Senang sekali, terima kasih. Wali kelasnya siapa? Masya Allah, Pak Soldan, beri tepuk tangan untuk Pak Soldan. Pak Soldan sudah membuat keyakinan kelas ya, nak? Alhamdulillah. Nah, menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Itu yang kita gali. Menanyakan keyakinan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya menjadi orang yang dia inginkan. Kania, Ibu keyakinan kelasnya Kania kemarin baca, kan tidak boleh mengganggu teman yang lain. Nah, kalau ada yang mengganggu itu berarti sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Oh iya, tidak sesuai. Jadi siswanya sudah tahu semua ya kelas 5A itu keyakinan kelas, konsekuensinya. Pak Soldannya sudah menjelaskan ya sebagai manajer. Oke. Keren Pak Soldan, 5A ya nak ya. Nah, ini adalah satu kasus yang saya ambil di demonstrasi kontekstual, yaitu kasus Faiz bermain kejar-kejaran di dalam kelas secara tidak sengaja menjatuhkan botol minum Habibie ya. Botol minum Habibie ini jatuh dipecahkan sehingga botol itu pecah, tapi Habibie marah pada Faiz dan Faiz merasa tidak terima karena dia tidak sengaja. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara Faiz dan Habibie. Waalaikumsalam, silakan. Faiz, apakah Faiz tahu mengapa Faiz dipanggil ke sini? Sudah tahu. Apa yang sudah Faiz lakukan, nak? Saya habis bertengkar dengan Habibie, Bu. Tadi saat istirahat, saya bermain kejar-kejaran bersama Habibie. Tapi saya tidak sengaja menjatuhkan botol Habibie sampai pecah. Baik, di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bu Fitri mencari solusi untuk permasalahan ini. Baik, sebelumnya mengapa sampai Habibie marah kepada kamu? Saya tadi bermain kejar-kejaran dan saya tidak sengaja menjatuhkannya. Saya tadi ingin langsung minta maaf, tapi Habibie-nya sudah terlanjur marah. Wajar jika Habibie itu marah. Seharusnya kamu meminta maaf dulu dengan Habibie. Nah, Ibu tanya, permasalahan ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum, Bu. Jika belum, keyakinan mana yang tidak sesuai? Tidak menghargai barang milik orang lain dan tidak menghargai orang lain. Nah, baik. Jika demikian, apa yang akan kamu lakukan dengan permasalahan ini? Setelah pulang sekolah, saya akan ke rumah Habibie dan langsung meminta maaf. Apakah kamu keberatan untuk meminta maafnya? Tidak, Bu. Baik, Ibu bangga kamu sudah proaktif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kamu lakukan meminta maaf dan tidak mengulangi masalah ini lagi. Baik, jika demikian, kamu kembali ke tempat dudukmu dan melakukan aktivitas kembali ya Nak ya. Saya melakukan segitiga restitusi, menanyakan, dan mereka alhamdulillah mengetahui solusinya. Artinya mereka sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Mereka menyelesaikannya, akhirnya Faiz meminta maaf dengan Habibie. Karena di dalam keyakinan kelas saya 5B itu saling menghormati. Artinya saling menghargai. Mereka tidak mau bertengkar hanya gara-gara botol pecah yang tidak sengaja. Nah, restitusi yang kedua, Sanu merasa kesal dengan teman sebangkunya yang bernama Aiko karena Aiko selalu mencontek pekerjaan Sanu.
Akhirnya Sanu marah dan menggebrak meja, sehingga Aiko takut dan menangis. Tapi karena keyakinan kelas tadi sudah dibuat, segitiga restitusi sudah kita lakukan, akhirnya Sanu meminta maaf kepada Aiko. Waalaikumsalam, silakan duduk nak. Sanum, tadi Bu Fitri dapat laporan dari ketua kelas. Apakah benar Sanum bertengkar dengan Aiko nak? Iya benar Bu. Mengapa demikian nak sampai berantem? Tapi saya kesal Bu, Aiko selalu menyampaikan kerja langsung ke saya. Oh begitu adanya. Wajar kalau kamu kesal. Memang benar kamu sampai gebrak meja dan marah-marah begitu nak? Iya Bu, benar. Nah, menurut Sanum, apa yang dilakukan Sanum itu sudah benar nak? Salah. Terus, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu, kalau tidak menghargai orang yang terlalu mengganggu kemenangan kelas. Nah, Sanum sudah tahu kan bahwasanya itu semua tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Terus, apa tindakan Sanum untuk mencari solusi di sini? Saya akan meminta maaf kepada Aiko dan saya tidak akan mengulangi. Masya Allah, pintar. Artinya bertanggung jawab ya nak? Nggak keberatan meminta maaf dengan Aiko? Tidak Bu. Baik, jika demikian jangan diulangi lagi perbuatannya, ya. Dan sekarang lanjutkan lagi tugas-tugas yang sudah diberikan dulu ya nak ya. Terima kasih. Senang melakukan praktik pemecahan masalah dengan Ibu Fitri. Dengan begitu, saya jadi tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih Bu Fitri. Wabarakatuh. Saya merasa bersyukur telah menjadi salah satu siswa yang diajak diskusi simulasi dengan Bu Fitri. Saya jadi lebih paham mengenai masalah menghargai orang lain dan menyelesaikan masalah tanpa menyalahkan teman dan orang lain. Terima kasih Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mereka berdamai lagi, saling berteman lagi, bahwa itu kesalahan yang masih bisa diperbaiki karena segala sesuatunya mereka lakukan ada alasannya. Video prakteknya bisa dilihat Bapak Ibu di channel YouTube saya, bisa diklik linknya. Insya Allah sudah saya share semua ya Bapak Ibu di WA. Nanti tinggal diklik aja Google linknya, di drive saya juga ada, langsung ke channel YouTube juga bisa. Kesimpulan dari pemaparan saya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial, baik di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu hebat, demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif. Insya Allah budaya positif yang saya paparkan tadi bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk melakukan perubahan. Karena perubahan sekecil apapun dimulai dari kita. Baru kita mampu menggerakkan orang lain untuk mengikuti jejak kita ke arah yang lebih baik. Baru setelah itu komunitas kecil kita. Hari ini saya pun sudah melakukan praktik baik kepada Bapak Ibu semua dengan tujuan mari bersama-sama. Karena guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terakhir Bapak Ibu mohon bantuannya biar kita semua mengenal salam guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kamu berubah jadi Kandia ya? Jangan keluar dulu ya ibu. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak, tadi sudah sama-sama kita luangkan waktu ya untuk mengikuti paparan diseminasi budaya positif
yang sedikit banyaknya sudah disampaikan walaupun secara ringkas tadi oleh Bu Fitri, kaitannya dengan paradigma belajar yang baru, kemudian kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, dan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan student learning center. Jadi sudah disampaikan, ini berguna untuk supaya peserta didik dapat ditempatkan pada posisi yang positif di dalam proses pembelajaran, khususnya dalam menerapkan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Baik, kita sudah sama-sama ikuti tadi. Kemudian saya aturkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah dokumentasi tentang kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif yang saya lakukan kepada rombongan belajar kelas 5, baik guru kelas maupun guru bidang studi, dan 2 siswa sebagai perwakilan siswa-siswi kelas 5 SD Al-Kautsar Kota Bandar Lampung. Berikut ini adalah contoh penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di SD Al-Kautsar menyambut siswa-siswi di pagi hari sesuai dengan jadwal piket yang sudah ditentukan oleh Wakil Kurikulum SD Al-Kautsar. Larangan makan minum berdiri. Seseorang yang minum
keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah testimoni yang diberikan oleh rekan sejawat yang telah mengikuti pemaparan diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan. Saya Sylvia Indrawati Widita, salah satu peserta kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bu Fitri. Jadi saya akan melakukan testimoni setelah pemaparan materi budaya positif. Setelah saya mengikuti pemaparan presentasi budaya positif yang dilakukan oleh Bu Fitri, saya merasa pemaparan yang telah dilakukan bermanfaat sekali, dan pada dasarnya di sekolah kami di SD Al-Kausar sudah dilakukan dan sudah diterapkan budaya-budaya positif seperti bersalaman, anak-anak setiap melihat ibu gurunya salim, salam sapa, lalu sholat duha setiap pagi, lalu melakukan kegiatan upacara itu telah dilakukan, hingga melakukan penebalan dan konsistensi dalam penerapan budaya positif di sekolah kami di SD Al-Kausar. Dengan harapannya nanti SD Al-Kausar akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang dan akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk Bu Fitri sebagai calon guru penggerak harus lebih semangat lagi dan jangan pernah mengenal lelah untuk selalu berbagi kebaikan, berbagi praktisi baik kepada kita semua sebagai rekan sejawat ya. Jadi bukan cuma Bu Fitri aja yang dapat ilmu, semua dapat ilmu, akhirnya bisa kita terapkan di sekolah kita untuk mewujudkan anak-anak yang bisa bersaing di masa depan, anak-anak yang berakhlakul karimah, dan sekolah kita akan menjadi lebih dikenal lagi di kalangan masyarakat sebagai sekolah yang unggul Islami global. Allahu Akbar. Semangat Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.